Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Iya, Bu Husna lihat semuanya wajahnya berseri-seri. Ya, pasti hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Ya, saat ini Bu Husna akan menyampaikan mata kuliah. Apa mata kuliah Bu Husna? Teknologi informasi. Nah, ini adalah mata kuliah Bu Husna Teknologi Informasi. Nah, di sini sebelum Bu Husna sampaikan, maka akan ada beberapa yang harus kita ketahui bersama ya. Nah, akan Bu Husna pindah. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliah. Supaya apa? Supaya kita semuanya paham kenapa sih kita harus belajar tentang mata kuliah ini dan apa sih mata kuliah teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu adalah salah satu kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan ya, yang disingkat dengan MKK. Nah, di sini juga mata kuliah teknologi informasi itu merupakan kelompok bahan kajian dan pembelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu. Ya, betul nggak? Ya, karena teknologi itu setiap orang harus memiliki keterampilan, harus bisa. Ya, apalagi kita ada di zamannya teknologi, betul. Nah, di sini kita ada yang namanya tujuan ya. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita? Nah, supaya nanti adik-adik mahasiswa semuanya bisa mendapatkan hasil dari mata kuliah teknologi informasi. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan mempraktekkan mencari sumber belajar ilmiah dari internet. Siapa yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Bisa ya. Nah, lalu mempraktekkan olah kata untuk keperluan penulisan ilmiah. Ya, jadi nanti bisa dicari terus dibantu untuk mengerjakan tugas gitu kan. Lalu ada teknik presentasi untuk keperluan ilmiah. Ya, jadi biasanya ditampilkan dalam bentuk apa ini? PowerPoint, betul sekali ya. Dan olah data statistik untuk keperluan ilmiah. Ini nanti didapatkan kalau sudah semester tingkat atas ya, untuk mengolah data gitu. Nah, yang kedua ini juga nggak kalah penting ya, karena rata-rata banyak yang masih mengalami kesulitan. Ya, yang pertama ini ada yang namanya MS Word atau Microsoft Word. Siapa yang sudah pernah pakai? Wah, semuanya bisa ya, luar biasa. Setiap hari pakai? Iya, Bu. Hebat. Lalu yang kedua ada Microsoft Excel. Ada yang sudah bisa pakai? Bisa. Kok mulai sedikit ya, kurang suaranya ya. Berarti masih belum ada yang bisa ya. Atau bisa pakainya jarang-jarang, jadi lupa. Nah, terus ada nih PowerPoint. Ada yang sudah bisa pakai? Bisa. Bisanya bikinnya bagus apa bagus banget? Bagus banget. Setengah-setengah ya. Nah, karena kadang-kadang Bu Husna lihat itu ada mahasiswa tuh yang kreatif banget gitu, bikin PowerPoint-nya canggih, cantik ya. Tapi ada juga yang biasa-biasa aja bikinnya. Nah, berarti tingkat kemampuan dalam membuat sebuah PowerPoint juga berbeda-beda. Dan ada yang namanya SPSS ya, ini nanti statistik. Jadi dalam teknologi informasi itu ada pengolahan data yang akan kita pakai untuk mempermudah kita dalam mengolah data gitu ya. Nah, ini adalah manfaatnya. Nanti adik-adik kalau belajar bersama di teknologi informasi, nanti kita akan belajar ini. Lalu dalam mata kuliah teknologi informasi, nanti Bu Husna menggunakan ada 3 metode pembelajaran ya. Biasanya yang dipakai apa? Yang dipakai ini ya. Ini rata-rata kita semuanya menggunakan. Yang pertama adalah ceramah. Ya, kira-kira kalau Bu Husna diem aja terus
Adik-adik mahasiswa suruh baca slide-nya, kira-kira ngerti apa enggak? Enggak. Ya, jadi harus wajib ya, ini wajib ada, yaitu ceramah. Jadi menjelaskan. Lalu ada di sini diskusi. Nah, tahu nggak manfaatnya diskusi ini apa? Ya, ya biar ada saling hubungan antar mahasiswa. Dan mahasiswa juga dilatih nih kemampuan berbicaranya, betul ya? Kemampuan untuk bisa saling egonya, kadang-kadang gitu ya. Ya namanya diskusi kadang-kadang yang mengerjakan satu orang, padahal kelompoknya banyak. Nah jadi di situ kita berlatih sama-sama untuk punya kompakan yang baik, ya, kerjasama yang baik gitu. Jadi berdiskusi. Nah ini yang terakhir ada presentasi atau tugas. Kan kalau ada diskusi pasti akan ada presentasi. Jadi kalau habis diskusi bareng dipresentasikan supaya tahu hasil dari diskusinya gitu ya. Nah jadi semua 3 metode pembelajaran ini akan saling berkolaborasi gitu kan. Nah di sini kira-kira ada yang mau dapat nilai bagus apa bagus banget? Bagus banget. Ya di sini juga ada penilaian. Ya gampang kan nilainya? Gampang Bu. Ya gampang. Jadi Dengan tegas. ya gampang banget di sini. Yang penting ada yang namanya kehadiran dan tugas. Ya nggak boleh titip absen, harus datang ya supaya kualitas dirinya meningkat. Lalu ada tugasnya itu 25%, ada 10% kehadiran. Ya saya yakin di sini rajin semuanya datang setiap hari ya. Lalu ada UTS ya 25%, ada 40%-nya adalah UAS. Nah, kalau dilihat ini ya, biasanya ada yang tanya kalau nilai A, B, C, D gitu ya, ini persentase nilai kalau diangkakan gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai bagus tinggal ngikutin aja persentase penilaian. Nah, ini adalah mulai Bu Kusna masuk ke materi. Nah, sering nggak sih dengar teknologi informasi gitu? Sering. Sering gitu ya. Coba Bu Kusna mau tanya. Apa sih Mbak teknologi informasi? Kenal dulu. Bisa di teknologi informasi. Oke. Oh belum paham. Oh ya belum paham. Mbak Sasa. Ya, coba teknologi informasi itu apa? Sebelum tahu ini. Ada yang tahu? Oh, kalau belum tahu berarti cocok ada di ruangan ini ya untuk belajar bersama-sama. Tepuk tangan ya. Ya, oke. Nah, di sini Bu Kusna kasih sedikit nih, ya sedikit bayangan. Kira-kira di sini ada nggak yang nggak punya HP gitu kira-kira? Coba yang nggak punya HP boleh angkat tangannya. Oh nggak ada, Masya Allah luar biasa ya. Yang HP-nya masih BBM coba ada? Nggak ada. Yang HP-nya sudah Android coba angkat tangan. Yang HP-nya masih cetuk-cetuk ada apa enggak? Semuanya HP-nya sudah? Nah, sudah. Coba mau diangkat Bu Kusna HP-nya. Coba dilihat. Wah, ya. Wah, ya. Nah. Betul. Ya. Sekarang sudah tidak ada yang enggak punya HP. Nah, sekarang juga Bu Kusna mau tanya lagi. Di sini ada yang masih bawa komputer? Ya. Nah, pasti sekarang semuanya udah punya yang namanya laptop. Nah, jadi di sini adalah teknologi informasi. Jadi namanya teknologi apa ya Bu Kusna? Kita akan buka ya. Dari gambaran tadi ada yang dipahami nggak? Ada. Ya, jadi kita ini nggak bisa keluar dari yang namanya teknologi. Ya, jadi rata-rata itu sekarang kalau nggak bawa HP galau ya. Jenuh ya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih teknologi informasi itu gitu ya.
Nih, teknologi informasi atau biasanya disingkat TI. Adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk pertama, mencatat. Sekarang mahasiswa tuh nyatetnya pakai apa ya? Pakai HP apa pakai buku sama pakai pensil? Pakai bolpen? Dua-duanya. Ya, semoga tidak beralih fungsi gitu ya buku itu ya. Ya kan? Karena buku itu seumur hidup akan menjadi fungsinya menulis. Nah, kalau HP menulisnya 10%, lihat lainnya 90%. Nah, lalu yang kedua ada menyimpan. Betul nggak? Ini yang rata-rata mahasiswa dikasih pelajaran gitu kalau zamannya Kusna dulu nyatet. Rajin gitu nyatet. Kalau mahasiswa sekarang dipoto. Ya. Foto, cekrek, simpen. Tapi nanti memorinya full dihapus. Kalau belum dihapus kira-kira tuh sudah dibaca atau belum di rumah ya? Nah, betul ya. Jadi itu salah satu manfaat teknologi, menyimpan. Lalu ada yang namanya mengolah, ya. Mengolah berarti membuat sesuatu menjadi lebih baik gitu. Contohnya apa ya kalau via teknologi gitu? Apa contohnya? Iya, biasanya kan kita punya tuh ya aplikasi mungkin Capcut, ya kan? Nah, atau Photogrid, Canva. Nah, jadi yang biasa-biasa aja tuh jadinya luar biasa, ya kan? Nah, betul ya, itu sekarang udah bisa diolah. Lalu ada mengambil kembali, ya kan? Kalau di laptop itu yang udah dihapus bisa di back kembali lagi, betul? Nah, lalu bisa mengirim, ya. Jadi ada transmit dan bisa menerima. Ya, jadi mulai dari yang jauh bisa jadi terasa dekat. Yang dekat jangan jadi jauh. Ya. Kalau nggak ada dicariin suruh ketemu. Setelah ada sibuk ngapain? Sibuk main HP sendiri ya, jangan. Nah, lalu di sini ada definisinya adik-adik semuanya ya. Ini Bu Kusna gambarkan ya. Ada sebuah komputer. Nah, dari gambar komputer ini udah muncul ya. Nah, dari gambar komputer ini kira-kira apa yang ada di benak adik-adik semuanya? Ini komputer Pentium 4 ya. Apa yang ada di dalam benaknya nih dengan gambar komputer ini? Jadul. Berat, Bu. Oh, berat. Iya ya, ini komputer kita buka. Ada apa sih ya di komputer ini? Oh, ternyata ya. Komputer itu bisa mencatat dan mengolah. Ya, betul? Nah, ini. Walaupun bentuknya begitu, tapi kita kembalikan ke manfaat dari komputer ya. Jadi bisa mencatat dan mengolah. Dan di sini juga ada untuk menyimpan. Nah, ini masih zaman dulu banget ya. Ini tahu nih adik-adik ini gambar apa? Memori. Bukan, itu buat nyimpan juga, tapi zaman dulu kala ya. Nah, ini ada yang namanya mengirim menerima. Ya, betul nggak? Sekarang banyak nggak yang komputernya itu bisa masuk ke WA Webs gitu ya? Jadi sekarang dengan teknologi itu gampang banget, apapun bisa. Nah, lalu di sini juga ya bisa untuk mengambil kembali. Nah, ini tadi yang sudah Bu Kusna jelaskan tentang teknologi informasi. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bu Kusna lanjutkan? Ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke, Bu Kusna lanjutkan lagi ya. Nah, kalau untuk secara teknologinya saja ya, maka teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan
barang-barang yang diperlukan bagi kenyamanan hidup manusia. Nah, coba kita bisa bayangkan nggak kalau kita hidup di tahun 60-an gitu. Ya, padahal dulu 60-an tuh nggak ada HP loh, nggak ada motor. Ya, tapi orang-orangnya biasa aja. Ya kan? Iya. Ya, pakainya pos, pakainya telegram, bukan telegram HP kita itu ya. Wesel, ya. Itu mereka biasa saja. Nah, sekarang coba adik-adik bayangkan ketika tidak ada teknologi nih. Bisa hidup nggak kayaknya? Bisa, tapi hampa ya. Nah, jadi ini adalah teknologi. Nah, aplikasi praktis dari sains dan industri atau bisnis. Jadi kalau ada teknologi itu akan dibuat sebuah inovasi baru ya yang akan membuat kita itu akan lebih mudah, lebih simpel, lebih cepat ya untuk mendapatkan sebuah informasi atau mencapai sebuah tujuan, betul ya. Kalau tidak ada teknologi dan adanya yang namanya sains dalam industri ya maupun bisnis maupun kebugaran gitu, pasti juga kita nggak akan bisa lebih cepat gitu, lebih mudah lagi. Nah, next. Nah, Bu Kusna kasih contoh lagi nih ya. Nah, jadi dari sebuah ilmu pengetahuan, jadi kalau teknologi itu harus berdasarkan keilmuan ya. Kalau tidak ada keilmuan maka nanti tidak akan bisa jadi teknologi. Kira-kira yang menciptakan teknologi ini orangnya pasti orang pintar apa tidak? Ya, orang cerdas ya. Jadi awalnya ada sebuah ilmu pengetahuan yaitu gelombang suara ya dapat diubah menjadi sinyal lalu bisa menjadi listrik, maka akan menjadi teknologi baru. Ya, dulu adakah yang pernah mainan kayak kaleng? Ya. Terus dikasih benang? Iya. Nah, kira-kira tuh dari sini sampai sana tuh denger nggak? Dengar kan? Nah, ya itu karena apa? Karena ada ini, ya. Yang diam aja pasti nggak pernah main itu, ya. Berarti nggak pernah main-main yang kayak ginian zaman dulu ya. Nah, itu pakai kaleng itu dengar dari sana itu ya. Jadi itu adalah sebuah sinyal, ya. Tetapi itu akan membatasi kita. Kan nggak mungkin pakai benang terlalu panjang ya, otomatis ada yang namanya sebuah keilmuan yang membuat sebuah teknologi yang dinamakan telepon seluler ya. Jadi ini adalah sebuah inovasi dari teknologi informasi ya. Manfaatnya sangat banyak. Sekarang Bu Kusna mau tanya, ya apa sih kira-kira manfaat teknologi informasi? Setelah dijelaskan terus rada ngerti gitu ya. Oh ternyata teknologi informasi itu begitu. Sekarang siapa yang sudah mulai paham nih manfaat teknologi informasi? Siapa Mas? Namanya siapa? Mas Agil. Oh iya. Apa manfaatnya Mas? Mempermudah pekerjaan. Pertama, mempermudah pekerjaan. Oke, bisa masuk ya. Karena kalau nggak ada teknologi pasti lambat. Betul ya Mas? Ada yang tahu lagi manfaatnya apa? Iya. Mempermudah mencari informasi melalui internet atau sumber-sumber yang Sumber terpercaya. Sip, mantap. Mas siapa namanya? Sudah Fajar Raffi. Oh, Raffi. Ya berarti dari tadi menyimak, betul ya? Oh berarti ada saluran sinyal ya. Nah ada sinyal. Apakah jawabannya persis banget ya? Ya persis banget dengan Masnya. Masya Allah ya. Jadi akan mempermudah untuk melakukan sebuah pekerjaan. Mungkin ada lagi manfaatnya apa? Memberikan pengetahuan atau wawasan yang lebih. Mempermudah komunikasi ya. Ya, oke. Jadi tadi pastinya kita semuanya paham ya bahwa manfaat dari teknologi itu sangat luar biasa ya dan punya peran penting juga di dalam kehidupan kita gitu ya.
Nah, ini Bu Husna juga contohkan ya. Ada yang namanya sebuah sistem elektronik ya. Ya, jadi diarahkan menjadi sebuah sistem pembakaran, sistem pengemudian ya, sistem pengereman lalu akan menjadi sebuah mobil. Nah, pastinya dulu juga tidak bentuknya bagus ya. Nah, ada yang masih pernah lihat mobil zaman dulu? Ya, masih yang unik-unik. Apalagi kalau kita pergi ke museum mana itu? Wah, pasti sering main ya. Ya, jadi kalau kita bermain ke sana itu pasti akan banyak sekali yang namanya inovasi. Betul ya? Jadi desainnya ya, terus bentuknya, terus kenyamanannya juga akan sangat berbeda. Nah, di sini ada yang namanya teknologi-teknologi yang sangat canggih sehingga akan membuat sebuah inovasi ya. Inovasi itu akan membuat menjadi sebuah benda yang membuat kita lebih gampang untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, sampai sini kira-kira ada nggak yang ditanyakan dulu ya sebelum Bu Husna melanjutkan mata pelajaran selanjutnya ya? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Siapa namanya? NIM-nya berapa? Ya? Nama Hanan Meisasari. Mbak Hanan. Iya. Oh iya. 29. Oke. Saya mau bertanya, bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap kehidupan manusia? Oh iya. Ada sudah merekam belum pertanyaannya? Atau ada yang mau ikut menjawab? Mbak coba diulangin, kayak teman-temannya bingung loh. Ya. Coba diulangin lagi. Bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap kehidupan manusia? Bagaimana manfaat teknologi ya? Bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap kehidupan manusia? Apa pengaruhnya gitu ya? Nah, jadi ada yang mau ikutan menjawab dulu sebelum Bu Husna ikutan menjawab? Oke, gede-gede gini ya. Berarti pertanyaannya memang khusus untuk Bu Husna ya. Jadi pengaruh teknologi informasi terhadap kehidupan manusia ya. Jadi hampir 90% ya teknologi itu memegang peranan dalam kehidupan manusia. Betul nggak? Sekarang ada nggak yang masih masaknya pakai kompor? Tungku ada, tapi sedikit banget. Sekarang rata-rata pakainya apa? Gas. Masak nasi itu Magicom. ceklik, titit, tinggal ya, nanti sudah matang sendiri. Ya. Sekarang coba, ada nggak di rumahnya yang nggak punya Magicom? Atau masak nasi itu apa namanya? Magijer ya. Nah, pasti rata-rata semua rumah tangga itu pasti punya Magicom ya. Jadi pengaruhnya terhadap kehidupan manusia itu sangat mempengaruhi peran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang buatnya negatif, ada yang jadinya positif. Ya, yang jadi positif itu otomatis akan membuat kita menjadi lebih produktif. Tapi akan membuat kita lebih malas, ya. Contohnya, sekarang gaya hidup sehat itu kan tidak terlalu baik, ya. Sekarang kalau kita lihat tuh, ada Indomaret di depan. Banyak nggak yang jalan kaki? Nah, rata-rata naik apa? Naik motor ya. Jadi pengaruh-pengaruh hanya sekecil itu saja. Teknologi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita ya, karena sangat dimudahkan ya. Itu hanya contoh yang sangat sederhana ya, ada di depan pasar gitu, jalan kaki paling 5 menit aja, tapi tidak dilakukan ya kan. Otomatis akan mencari teknologi yang lebih keren. Contohnya adalah motor. Nah, di sini ya kita akan melihat sebuah gambaran masa lalu gitu ya. Jadi
teknologi itu akan setiap zaman itu berkembang, ya. Ini coba dilihat dulu. Nah, zaman dulu ya kalau mau menyampaikan sebuah informasi itu pasti menggunakan ini aja udah ngerti gitu orangnya ya. Yang dipakai apa? Nih ada yang namanya gambar ya, ada patung, prasasti, alat hitung, arsip, telegraf. Nah, ini adalah informasi yang dipakai pada zaman dahulu. Ya, jadi perkembangannya nih bagaimana? Sangat signifikan, ya. Nah, ini adalah pernah lihat gambar-gambar gini nggak? Ya, pernah ya kalau kita masuk ke museum, ya biasanya sudah ada. Ya, gambar-gambar seperti ini, tapi kita tidak tahu maknanya, gitu ya. Next, sekarang kita lihat nih. Nah, sekarang yang masa kini itu ternyata begini. Ya, ini. Jadi, ini ada komputer ya, ada fax, ada telepon gitu. Bu Husna memang sengaja untuk mengumpulkan ya, itu biar dikenang gitu. Sekarang HP-nya udah canggih-canggih, betul ya? Nih, sekarang udah nggak ada keypadnya. Nah, kalau zaman dulu begini HP-nya, ya, yang anak-anak kekinian, adik-adik semua itu nggak mengalami zaman HP jadul, ya HP titut-titut, ya. Kalau sekarang HP-nya udah seperti ini, udah canggih, ya. Ini namanya adalah teknologi yang selalu berkembang, gitu ya. Jangan bilang baru pertama kali lihat gambar ini loh ya. Ini masih bisa dicari di counter. Pernah pakai? Oh, pernah pakai. Zaman dulu ya, waktu SMP paling. Oh, SD. Nah, di sini sama dengan kita ya. Nah, ini adalah pesannya Bu Husna nih di sini. Teknologi informasi itu semakin tahun itu akan semakin berkembang ya. Hal ini juga sama seperti kita. Ya, kalau kita tidak mau terus belajar, maka kita akan ketinggalan, gitu ya. Karena namanya ilmu pengetahuan itu akan selalu mengalami perubahan-perubahan yang positif, ya. Jadi kita jangan selalu males ya untuk belajar, ya. Harus rajin belajar supaya enggak kudet, ya. Supaya selalu up to date. Nah. Jadi itu tadi, ini slide terakhirnya Bu Husna ya. Nah, setelah ini Bu Husna akan kasih yang namanya post test. Nah, jadi post testnya ini nanti bisa dicatat ya. Jadi tadi apa yang Bu Husna sampaikan, ini tugasnya ya, dikumpulkan minggu depan di pertemuan, di awal pertemuan sebelum kita melakukan pertemuan selanjutnya, gitu ya. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Bu Husna tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.